Saya rasakan masih panas ya menjelang sore, itu dalam rangka iftar jama'i, di mana kegiatan ini sudah menjadi suatu agenda rutinitas dari forum dakwah al-um yang diadakan setiap tahunnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Baik, sebelum acara kita mulai, Ana akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Ya, alhamdulillah sudah sama-sama kita buka dan mengucapkan bismillah. Yang kedua adalah sambutan. Yang pertama nanti sambutan dari Bapak Agung Nugroho sebagai Ketua Forum Dakwah Al-Um. Yang kedua sambutan dari Bapak Sunardi selaku Ketua RW 11. Dan yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Dewi Cahyadi. Yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, penyerahan hadiah dan santunan anak yatim secara simbolis. Yang kelima adalah tausiah. Dan yang terakhir adalah iftar dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya ini sudah jam 4:30. Ya, kita masuk ke dalam acara yang kedua, yaitu tentang sambutan. Yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Agung Nugroho sebagai Ketua Al-Um. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati perwakilan dari Desa Waluya dan sudah hadir di tengah kita Pak Amil. Yang kedua yang kami hormati Bapak Haryanto selaku RT yang di sini. Kemudian dan yang kami hormati pula para pengurus Kelurahan Desa Waluya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, tempat yang insya Allah kita akan selenggarakan, yaitu saling bersedekah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bapak MC bahwa kita melakukan agenda ini secara rutin tahunan. Tapi karena kemarin kondisi pandemi selama 2 tahun, jadi kita tidak menyelenggarakan secara akbar. Tapi kita juga tetap melakukan pembagian iftar di jalanan dan sebagainya. Ini adalah agenda tahunan dan terima kasih atas dukungan dari bapak-bapak sekalian. Terima kasih juga atas dukungan dari donatur-donatur yang sudah berinisiasi berdonasi untuk menyelenggarakan acara iftar jama'i dan santunan anak yatim piatu. Semoga amal ibadah dari bapak ibu sekalian diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian menjadi pemberat timbangan nanti di yaumil akhir, sehingga menyampaikan kepada kita ke derajat atau memasukkan kepada Jannatul Firdaus. Alhamdulillah subhanallah wa ta'ala bahwasanya kegiatan ini tidak akan terselenggara pula oleh tanpa adanya panitiaan yang sudah dibentuk. Maka kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira pada pengurus panitiaan hingga terbentuk di acara ini. Kurang lebihnya itu dari kami. Semoga acara ini berjalan dengan lancar
dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Agung Nugroho. Baik, sambutan yang kedua akan dilakukan oleh Bapak Sunardi selaku Ketua RW 11 atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada tim panitia santunan anak yatim, dan kami sendiri mewakili dari Bapak Sunardi sebagai Ketua RW. Mudah-mudahan sekeluarga dan bapak-bapak yang hadir di sini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini ada santunan anak yatim. Mudah-mudahan selalu berlanjut tiap tahunnya, walaupun dari tahun kemarin ya. Dan terima kasih kepada tim panitia dan terima kasih kepada perwakilan dari aparat desa Waluya, Bapak Amil yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan bisa berlanjut dengan santunan ini yang khususnya di Pasos Arjuna 5. Dan syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di Pasos Arjuna 5 ini di bulan suci Ramadan ini. Kami mewakili atas nama pengurus RT 10 RW 11. Mudah-mudahan warga seluruh Waluya yang anak yatim bisa mendapatkan santunan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemungkinan ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari RW 11 yang mewakili. Sambutan yang ketiga itu oleh Bapak Dedi Cahyadi atau Kepala Desa atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kok cuma satu orang, Pak RT aja ya. Apalagi puasa, lemes sekali. Ya, cuma beberapa jam lagi insya Allah buka. Apa ingat pengen pulang Pak? Pengen mudik ya? Tenang aja Pak, insya Allah mudah-mudahan udah aman. Kita doakan semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan ketemu dengan sanak keluarganya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulahu nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pada pembawa acara, alhamdulillah sekalipun baru hadir tapi langsung suruh bicara, nggak apa-apa supaya cepat ya Pak ya, karena barangkali narasumbernya atau pembicaranya para asatidz belum hadir ya. Belum hadir Pak? Sudah hadir? Alhamdulillah, jadi cepat acaranya. Dan yang terhormat kepada segenap panitia dalam acara bukber ya, buka bersama sekaligus acara santunan anak-anak yatim yang mana diselenggarakan oleh Perum, yaitu TVA Al-OMM TK An-Nasihah BCL yang di sana ya. Tempornya acaranya di sana, sekarang pindah hijrah ke sini lagi. Gak apa-apa, hijrah itu lebih baik ya. Mudah-mudahan kita hijrah, intinya untuk apa? Kita ambil hikmah dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya lebih maju dan lebih maju lagi. Dan yang terhormat kepada Ketua Lingkungan, alhamdulillah Bapak RT sudah hadir. Dan yang terhormat kepada bapak-bapak, para tamu undangan, ibu-ibu, alhamdulillah semua hadir. Kami doakan semoga dalam keadaan dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama berkumpul dalam acara insyaallah santunan anak-anak yatim. Mudah-mudahan ini semua, saya mau tanya Pak, berapa Pak yang disantun? Hah? 63 orang. Mudah-mudahan kedepannya 200 orang ya Pak ya. Insya Allah. Karena yatim yang ada di Waluya ini kurang lebih sekitar 560 orang. Karena tiap tahunnya bertambah yatim, bukannya berkurang Pak. Karena saya punya data, dan saya pun yang sering mengurus jenazah atau zanazah. Jadi saya setiap tahunnya itu bertambah data yatim. Alhamdulillah, ini berarti yatim yang ada di lingkungan ya di sini sekitar 63 orang. Alhamdulillah. Anak-anak yatimnya mana? Anak-anak yatimnya ini terpisah. Puasa enggak? Alhamdulillah. Malamnya tarawih, tilawah juga, baca Quran. Hah? Baca Quran enggak? Main apa?
Apa? Enggak. Karena apa? Kita di bulan suci Ramadan ini perlu anak-anakku ketahui, ini di bulan suci Ramadan malam yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah, malam yang penuh berkah, penuh ampunan. Ya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita diwajibkan saum di bulan suci Ramadan. Ini wajib hukumnya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan, bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang ketiga wa shaumir Ramadan, yang sekarang yang sedang kita jalankan. Di siang harinya sampai sekarang alhamdulillah kita masih dalam keadaan berpuasa. Insya Allah malam harinya kita sama-sama menjalankan ibadah salatul tarawih dan dilanjutkan dengan tilawatil Quran. Ini bukan hal yang sepele. Kita jalankan bukan hanya cuma-cuma kita menjalankan salat tarawih. Ini salat sunat tarawih. Nilainya sunat. Tapi tarawih itu nanti di yaumil akhir, setelah kita meninggal dunia, ini tarawih ini itu akan memberikan salawat kepada kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Ini tarawih. Yang kedua, tilawah, membaca Al-Quran. Ini pun akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada umat atau nabi-nabi yang lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu bukannya hanya Rasulullah. Al-Quran, kalamullah yang diturun kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pun akan memberikan syafaat kepada kita selaku orang-orang yang beriman tentunya. Karena Al-Quran itu di surat Al-Baqarah sudah dikatakan hudal linnas, sebagai petunjuk pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Itu sudah jelas. Alhamdulillah kita di sini masih dalam keadaan saum, masih dalam puasa. Kenikmatan orang yang berpuasa ketika kita waktu berbuka puasa baru terasa nikmat. Yang tadinya Pak, saya mau tanya, selain hari atau di bulan suci Ramadan, kira-kira yang namanya rujakan es, ya, timun suri, tape dicampur semua, di hari-hari biasa kayaknya kurang indah, kurang nikmat. Tapi pas di bulan suci Ramadan, ketika waktu berbuka, itu pas kita langsung tegak minum, alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Itu kelebihan daripada Ramadan. Apalagi ini panitia, di samping kita buka bersama, ini semua apa-apa yang dikeluarkan, apa itu oleh panitia, segenap panitia atau donatur, insya Allah ini di bulan Ramadan ini akan semua dilipat gandakan. Apapun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini momen yang 10, yaitu 10 hari yang terakhir ya. 10 hari yang terakhir. 10 hari yang pertama sudah kita lewati. 10 hari yang kedua sudah kita lewati. Sekarang tinggal 10 hari yang ketiga. Hanya tinggal 8 hari lagi kita menjalankan ibadah saum. 8 hari lagi. Ini momen-momen istilahnya benar-benar pahala yang luar biasa besarnya. Insya Allah kita sampai lulus ya Pak ya, sampai bisa melaksanakan puasa sampai yang terakhir. Mudah-mudahan
Ini kemerdekaan buat kita yang sedang menjalankannya. Apalagi di samping momen buka bersama ini, panitia mengadakan yaitu santunan anak-anak yatim sebanyak 63 orang. Ini luar biasa. Ini di lingkungan 63 orang. Satu doa anak yatim itu jangan ditanya Pak, la tuqbalu, tanpa ada halangan Pak. Tidak ditolak Pak doanya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ini kita mereview ke belakang sejarah. Waktu Rasulullah akan membangun masjid untuk apa? Syiar agama Islam. Pada waktu itu satu pun tidak ada yang memberikan atau menginfakkan, yaitu sebagian tanahnya atau lagi mewakafkannya. Satu pun tidak ada yang mewakafkannya. Ini untuk perjuangan Rasulullah. Pada waktu itu ada anak yatim. Ya Rasulullah, aku punya tanah yang aku diami. Silakan kau bangun masjid untuk syiar Islam. Sehingga itu makanya kenapa anak-anak yatim ini diistimewakan. Namanya bulan Muharram. Ini beda Pak. Benar-benar dimuliakan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika anak yatim itu memberikan sebidang tanahnya untuk pembangunan masjid, langsung syiar agama Islam maju. Dan anak yatim tersebut menjadi merebutnya di masjid itu. Makanya anak yatim ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Berkat anak yatim. Nah pada waktu itu yang lain baru pada usul, ya Rasulullah saya bisa. Ya istilahnya menyisihkan sebagian harta saya. Silakan tanah saya kau pakai. Saya tidak butuh lagi. Ini berkat perjuangan anak yatim. Yang lain gak mau, tapi anak yatim punya tanah segitu-gitunya. Inilah makanya derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini bukan satu, ini sebanyak 63 anak yatim. Insya Allah doanya tidak ada halangan dan tidak ada hijab. Insya Allah dikabul. Apapun yang kita cita-citakan, kita niatkan, insya Allah akan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja sambutan dari kami maupun daripada kepala desa. Karena Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir karena ada 2 tempat sekarang nih Pak. Yang pertama itu undangan sebetulnya di Masjid Al Istiqomah. Ini undangan panitia jam 3 datang yang ke rumah. Jam 3 Pak. Kata saya insya Allah saya menyempatkan dan meluangkan waktu. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Itu saja barangkali, kurang lebih kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada Bapak Amil Yulianto yang mewakili kepala desa. Ya tadi sudah disampaikan bahwasannya kita menaungi anak yatim piatu saat ini 63 orang ya. Tapi di Desa Walu itu sebanyak kurang lebih 500 orang. Jadi kita bisa mengcover baru 12% ya. Insya Allah kedepannya ya doakan saja dengan doa antum semua ya kita bisa terrealisasi untuk kegiatan santunan anak yatim lebih besar lagi. Baik, masuk acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh FPA Al-Um kepada Ananda Ahmad, Zakaria dan Nadib. Waktu dan tempat kami persilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat مريض أو على سفر من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik kepada santri TVA Al-Um. Baik, kita masuk acara yang keempat, yaitu penyerahan hadiah dan santunan anak yatim secara simbolis, yang insya Allah secara simbolis oleh Ustadz Tajuddin LC, Bapak Agung Nugroho, dan Bapak Amil Yulianto, Pak, sebagai perwakilan dari Kepala Desa Walia. Pada tepat waktu kami persilakan. Terakhir. Baik, terima kasih kepada Bapak sekalian. Kita masuk acara yang kelima, yaitu adalah tausiah, ya, tausiaraman rohani dari Ustadz Tajuddin LC MVD, dengan tema menggapai kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain.
Kepada Ustaz Tajuddin, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Amin selaku yang mewakili Kepala Desa Waluya, Bapak RT dan jajarannya, dan juga saudara-saudaraku yang lainnya seiman, seaqidah, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat berpijak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahulah bahwasanya ini adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba di dunia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada teladan kita bersama Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan merupakan hal yang senantiasa dicita-citakan oleh setiap manusia, khususnya oleh setiap hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman. Setiap kita menghendaki kebahagiaan. Dan ketahuilah ikhwas sekalian, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya itu hanya bisa diraih dengan melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada istilahnya kebahagiaan itu dicari dengan bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun ada seorang merasakan kebahagiaan dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka sebetulnya hakikatnya itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sesat, kebahagiaan yang datang dari jiwa yang buruk dan dari godaan syaitan. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwasanya kebahagiaan seorang hamba itu terletak pada kesempurnaan penghambaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
semakin sempurna penghambaan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam hatinya. Dan sempurnanya penghambaan seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu dengan mengikhlaskan seluruh amal ibadahnya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan mengikuti petunjuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan dua pokok atau dua syarat pokok diterimanya amal ibadah seseorang, yaitu ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang kedua amal tersebut dituntunkan atau disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna daripada syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi. Dan ini semua yakni al-ikhlas dan ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita dapatkan dengan ilmu. Bisa kita dapatkan dengan apa? Ilmu. Maka ilmu merupakan jalan utama seorang untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki. Makanya dalam agama kita yang mulia, dalam Islam, menuntut ilmu ini merupakan kewajiban setiap diri kita. Rasulullah mengatakan talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu di dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sore hari ini adalah dalam rangka menuntut ilmu. Para ulama mengatakan, kenapa dimudahkan jalan seorang yang menuntut ilmu di dunia, jalan kelak di akhirat menuju surga Allah Azza wa Jalla? Para ulama mengatakan, karena dengan ilmu seorang mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang merupakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang bukan, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu daripada prinsip Islam. Akan tapi kita juga harus tahu mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Dan itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan ilmu. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita hadir di majelis ilmu. Maka siapa saja yang mengaku sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang talibul ilm, tidak boleh dia meninggalkan majelis ilmu. Terus dia menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai ajal menjemputnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya dalam kondisi beliau sakit, dalam kondisi ketika beliau sedang menghadapi sakit yang membuatnya sakaratul maut atau meninggal, tetapi beliau terus menuntut ilmu. Dan dikatakan kepada beliau, sampai kapan ya imam? Sampai kapan? Ya. Beliau mengatakan dari minal mahbarah ilal maqbarah. Dari tinta aku menulis, ya. Aku menulis dengan tinta ini sampai maqbarah, sampai meninggal dunia. Dan menuntut ilmu ini merupakan sebab terbesar seorang untuk istiqamah di atas dinul Islam. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal kecuali kali-kali meninggal kecuali dalam keadaan seorang muslim, dalam keadaan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa ma wala aw 'aliman
atau muta'alliman. Dunia itu dilaknat, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah, kecuali ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salat, berbagai macam ibadah, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir seperti salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, maupun yang batin, tawakal, ya, bersabar, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, isti'anah, isti'adah, istighatsah, dan seterusnya. Siapa yang istiqamah untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia lepas dari celaan mal'unah atau laknat. Apa yang maksud laknat di sini? Al-mal'unah maksudnya di sini adalah mub'idatun 'anillah wa 'anil akhirah. Mal'unatun maksudnya adalah bahwasanya dunia ini bisa menjauhkan seseorang dari Allah Azza wa Jalla atau dari negeri akhirat. Berapa banyak orang yang terlupakan dengan dunia, lupa dengan akhirat. Berapa banyak orang yang sibuk dengan dunia, dia meninggalkan salat 5 waktu. Berapa banyak orang yang sibuk dengan dunia, mengejar dunia, lupa dengan kewajiban puasa misalnya, kewajiban menafkahi keluarga dan seterusnya. Wa ma walah yani, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Apa-apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, di antaranya adalah menuntut ilmu, menyantuni anak yatim, yaitu termasuk ibadah juga. Amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Apa-apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Artinya apa-apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang mazmum atau tercela. Atau aliman wa muta'aliman, atau orang yang alim dan orang yang belajar. Tidak ada 4 kelompok yang tidak mendapatkan laknat atau celaan. Yang pertama adalah ibadah. Orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian orang yang alim dan orang yang belajar. Maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menunjukkan pemiliknya untuk mengetahui atau ma'rifah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ilmu yang membuat dia tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu yang membuat dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kemudian dia melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, sehingga kemudian dia menjauhi perbuatan zalim kepada sesama makhluk. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Dari mana datangnya iman ini? Dari ilmu. Dari ilmu. Kita bermajlis ilmu, datanglah kemudian iman. Yang iman ini kemudian melahirkan amal, wa amilus salihat. Ilmu dan amal ini harus senantiasa sejajar, harus senantiasa berjalan, berbarengan. Karena ilmu tanpa amal ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan beramal tanpa ilmu ini juga dicela dalam Islam. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq yani saling nasihat-menasihati, mendakwahi, mengajak manusia kepada kebenaran. Kemudian setelah itu bersabar. Ya, bersabar di jalan dakwah kepada Allah tabaraka wa taala.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua berkaitan dengan tema kita, yakni membahagiakan orang lain, menggapai kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Tentang orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan harta, kelebihan rizki, bagaimana mereka menggapai kebahagiaan. Simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim, atau takshifu anhu qurbatan, atau taqdi anhu daynan, أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. Dan di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim, atau engkau menghilangkan kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau menghilangkan rasa laparnya, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan menolong orang lain. Kata Nabi, aku berjalan dengan saudaraku dalam rangka menunaikan kebutuhannya, menunaikan hajatnya, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Subhanallah. Iktikaf ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang berpahala besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi iktikaf tersebut dilakukan di Masjid Nabawi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka ketika ada saudaranya membutuhkan bantuannya, beliau lebih suka mengiringinya untuk menunaikan hajatnya, kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwasanya membantu kebutuhan orang lain, membantu kesulitan mereka, menunaikan hajat mereka, ini merupakan amalan yang berpahala besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasakan hatinya kaku, hatinya keras. Dan ini bukanlah celaan terhadap seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi justru ini merupakan tanda keimanan. Ketika seseorang merasakan dalam dirinya kekakuan dalam satu waktu tertentu atau momen tertentu, merasa keras hatinya, tidak tersentuh. Mungkin dia ketika dia berdoa, atau ketika dia salat, atau ketika dia berdoa tidak bisa menangis karena hatinya keras, maka dia bisa mengetahui orang-orang yang beriman. Pun demikian sahabat yang mulia ini. Maka sahabat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "In aradta an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Jika kamu ingin hatimu menjadi lembut, maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan anak miskin. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa hubungannya kebahagiaan dengan memberikan makan orang miskin? Apa hubungannya kebahagiaan dengan mengusap kepala anak yatim? Mengusap kepala anak yatim ini merupakan ungkapan sebuah kasih sayang. Ungkapan sebuah kasih sayang sebagaimana ketika kita mengusap anak-anak kita, kepala anak-anak kita pun demikian. Ketika kita mengusap kepala anak yatim, ini menunjukkan ungkapan kasih sayang yang luar biasa.
bahwasanya kita menyayangi mereka, bahwasanya kita merahmati mereka, bahwasanya kita tidak boleh menghardik mereka, menelantarkan mereka, dan pahalanya besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam surat Al-Ma'un Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa di antara tanda orang mendustakan agama adalah dia tidak memperhatikan kondisi anak-anak yatim, tidak mau memperhatikan kondisi orang-orang miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingat, ikhwas sekalian, bahwasanya dalam agama kita yang mulia ada sebuah prinsip yang agung, yaitu prinsip al-jazaa'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan pahala itu sesuai dengan jenis amal. Ketika kita memasukkan kegiatan dalam hati saudara muslim, Allah akan memasukkan dia dalam hatinya. Ketika seorang hamba atau seorang muslim memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara muslim yang lainnya, akan memberikan balasan yang sesuai dengan jenis amalnya, yaitu kebahagiaan. Maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan kebahagiaan ke dalam hati hamba tersebut. Dan inilah kebahagiaan yang hakiki. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki ini hanya bisa didapatkan dengan cara mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan membahagiakan seorang muslim ini merupakan di antara perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya kita tidak memiliki harta, maka kita bisa membantu saudara kita dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, sehingga dia bisa keluar dari permasalahannya. Intinya apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita, hendaknya kita lakukan, karena itu berbuah pahala besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, manusia yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau adalah manusia yang paling bersemangat, manusia yang paling bersemangat untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kaum muslimin. Dan itu sudah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat beliau sallallahu alaihi wasallam.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Apa sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat penderitaan yang menimpa kalian. Jadi ketika ada saudara kita kaum muslimin yang tertimpa musibah, tertimpa ujian, maka seorang yang beriman hatinya akan merasa sedih, hatinya akan merasa berat. Seandainya dia memiliki banyak harta, mungkin dia akan membantunya. Akan tapi dia tidak memiliki apa-apa misalnya. Adalah rasa berat jadi penderitaan saudaranya kaum muslimin yang lainnya. Di Palestina, saudara-saudara kita kaum muslimin hampir setiap tahunnya mereka dari orang-orang Yahudi azizun alaihi ma'anitum, yang kedua harisun alaikum. Sifat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sangat bersemangat keimanan, hidayah kepada manusia. Semangat beliau dalam berdakwah, semangat beliau dalam memasukkan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, bersikap rahmat kepada sesama kaum mukmin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang lainnya dikisahkan ada seorang budak wanita yang masih kecil menarik tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan keperluannya, kebutuhannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menolaknya. Padahal beliau adalah orang yang sangat sibuk berdakwah, sibuk mengurus umat sebagai seorang pemimpin. Akan tapi ketika ada seorang budak wanita kecil menarik tangannya untuk menunaikan keperluannya atau hajatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menolaknya. Dan mungkin juga seperti halnya Bapak Amin misalnya, mungkin beliau punya kesibukan yang banyak, kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan misalnya, tapi beliau bisa hadir di tempat ini. Ya, mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai salah satu daripada amal soleh beliau dalam rangka bahagia kita selaku kaum muslimin. Dengan hadirnya beliau dan juga Pak RT dan yang lainnya, kita merasa senang, dan insya Allah Allah Azza wa Jalla akan membalas kebaikan bapak-bapak sekalian dengan kebahagiaan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menolaknya? Ya, jawabannya adalah karena beliau adalah manusia yang sangat bersemangat untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Nah, inilah sedikit potret atau sedikit gambaran teladan kita bersama Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermuamalah. Di dalam bermuamalah dengan umatnya, dengan kaum muslimin, ya, dan juga dengan yang lainnya, beliau senantiasa ya mendahulukan kepentingan orang lain
Ya, dan ini merupakan sifat dasar beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jam sudah menunjukkan jam 17.30 dan insyaallah kita cukupkan sedikit tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Poin yang pertama tadi, ikhwas sekalian, yang pertama tadi, teruslah menuntut ilmu, teruslah hadir di majelis ilmu, jangan pernah futur. Ya, jangan pernah futur, jangan pernah lemah untuk hadir di majelis ilmu, karena majelis ilmu merupakan sebab terbesar seorang hamba untuk bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, selalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus membahagiakan saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama yang paling berhak adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair pada Ustaz Tajudin sampaikan tausiahnya terkait menggapai kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Ya, tadi di sesi akhir beliau menyampaikan ya poin penting. Yang pertama adalah menuntut ilmu dan jangan futur, dan yang kedua adalah berusaha baik. Terima kasih. Syukur jazakallahu khair kepada hadirin yang telah menyampaikan tausiahnya, yang mana tadi di satu kesimpulan di sesi terakhir beliau menyampaikan dua pesan. Yang pertama, teruslah menuntut ilmu dan jangan futur, dan yang kedua, berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan orang lain sesama muslim, terutama adalah keluarga. Ya, sesuai dengan tema kita ya pada hari ini adalah menggapai kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Karena dengan membahagiakan orang lain maka akan membuat diri kita bahagia, karena Allah memberikan ganjaran atau pahala kepada kita. Ya, mungkin itu saja. Anda mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mungkin pada panitia tolong mengatur untuk dibuat satu saf ya, saling berhadapan ya. Dibuat saling berhadapan. Berhadapan Pak. Ya. Nanti biar mudah mendistribusikannya Pak, membagikannya. Iya, ya ini langsung nih. Ya ini udah ada baru. Mohon untuk berhadapan-hadapan ya Pak, biar pembagiannya agak rapi. Tes. Tes.
Paling cuma seperti aja, keamanan yang menjaga. Di luar itu pun, bukan di dalam. Di luar. Seperti ini, kampung mati ini. Ada penghuninya. Ya. Ya. Iya. Iya, makanya kabur semua sekarang mah. Katakan dari semalam, Pak. Dari semalam. Itu maaf di situ di situ ya. Itu polisi udah yang patroli.